Teresa Sue Hilt lahir pada tanggal 6 Januari 1951 di Chillicothe, Livingston County, Missouri, USA. Ibunya, Mildred Elizabeth, dan ayahnya, Stanley Hilt, sangat bahagia saat kelahirannya. Mereka memanggil putri tunggalnya itu dengan sebutan Tess. Seiring berjalannya waktu, Tess mulai tumbuh dan memiliki berbagai macam hobi. Salah satunya adalah menari. Kemudian, pada tahun 1969, ia lulus dari sekolah menengah Chillicothe. Ia melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya di Northwest Missouri State University saat berusia 22 tahun. Ia telah mendapatkan gelar dalam bidang pendidikan musik dan terdaftar dalam program Pascasarjana yang mengarah ke gelar Master of Science dalam bidang bimbingan dan konseling. Meski tubuhnya sangat mungil, tetapi Tess sangatlah aktif di kampusnya. Dia adalah anggota staf buku tahunan, marching band, serta Dewan Serikat Mahasiswa. Bahkan, ia memiliki kelompok musik di kalangan mahasiswa. Tess juga ikut dalam beberapa penampilan teater kampus termasuk You're a Good Man, Charlie Brown, yang saat itu dia memerankan karakter sebagai Peppermint Patty. Dia sangat bersemangat saat pertama kali mendapatkan SIM. Ibunya berkata, Tess suka sekali menyetir. Ia bahkan akan mengantarku kemanapun, baik ke swalayan, laundry baju, dan lain sebagainya. Di waktu luangnya, Tess senang menjahit dan bernyanyi. Dia orang yang supel dan ceria, sehingga teman-temannya mengenalnya sebagai orang yang cepat akrab dengan siapapun. Dia adalah seorang gadis kecil yang selalu tersenyum dan tertawa dengan bahagia, kata seorang teman Tess yang mengelola situs web online. Mereka yang mengenalnya mengatakan bahwa dia tidak pernah mengunci pintu apartemennya dan selalu melihat hal positif dari setiap orang. Sifat kepercayaannya itulah yang menjadi senjata mematikan baginya. Pada tanggal 4 Agustus 1973, Tess dibunuh secara brutal di apartemennya di Maryville, Nottoway County, Missouri, USA. Dia ditikam beberapa kali dan kemudian dicekik sampai mati dengan sepasang stoking nilonnya sendiri. Sekitar pukul 4 sore, pada tanggal 4 Agustus 1973, seorang teman kerjanya, Happel, mencoba menelpon Tess untuk memberitahukan jika dia telah menyelesaikan shift kerjanya dan siap untuk hangout dengannya. Ketika Happel tidak menerima balasan apapun, dia memutuskan untuk pergi ke apartemen Tess. Sesampainya di sana, ia menemukan bila pintu apartemennya sedikit terbuka. Jadi, dia langsung masuk ke dalam untuk memeriksanya. Disinilah ia sangat terkejut saat melihat tubuh Tess dalam keadaan tanpa busana dan sudah tak bernyawa, tergeletak di tempat tidurnya. Ia segera melaporkan hal itu pada polisi. Saat polisi tiba di sana dan memeriksa, mereka berpikir jika letak tubuh Tess tampak seperti diatur, dengan posisi lengan kirinya terbaring lurus di sisi badan, serta lengan kanannya ditekuk pada bagian siku dan bertumpu pada punggungnya. Sebuah pisau pengupas berukuran 4 inci yang berlumuran darah juga ditemukan di tangan kanannya, tetapi tidak ada sidik jari yang ditemukan pada pisau tersebut. Selain itu, ditemukan tanda bekas ikatan di pergelangan tangannya yang mengindikasikan bahwa dia diikat. Dia ditikam di bagian dada, lengan, dan bagian bawah tubuh. Pisau itu menembus jantung dan paru-paru kirinya. Luka di dadanya memiliki 1 lubang
dengan bekas 8 tusukan yang berbeda. Seperti mereka tidak pernah mencabut pisaunya sepenuhnya dan hanya menusukkannya kembali hingga 8 kali, kata seorang petugas. Selama serangan kejam itu terjadi, Tess sepertinya menelan beberapa helai rambutnya sendiri atau milik pelaku, karena ditemukan beberapa rambut sepanjang 8 inci di kerongkongannya. Tess tidak diperkosa dan ada kemungkinan bekas gigitan di dadanya. Penyelidikan TKP dan daerah di sekitarnya berhasil menemukan dompet dan cek perjalanannya. Keduanya ditemukan di dekat rel kereta api di sebelah selatan apartemennya. Sampel rambut yang ditemukan di dekat tempat tidur dan di dalam mulut Tess diperiksa dan dipastikan berasal dari seseorang yang menderita monilethrics, penyakit langka yang membuat kulit kepala rapuh dan menyebabkan rambut mudah rontok. Penyakit ini sangat umum ditemukan di Amerika Selatan. Dipastikan bahwa rambut tersebut berasal dari seseorang yang berusia antara 20 dan 40 tahun. Monilethrics adalah kelainan bawaan langka yang mengakibatkan rambut tipis, kering, rapuh, yang cenderung mudah patah. Kelainan ini diwariskan secara dominan autosomal. Ini berarti bahwa gen cacat yang bertanggung jawab atas kelainan terletak pada autosom dan hanya satu salinan gen yang cukup untuk menyebabkan kelainan ketika diwariskan dari orang tua yang memiliki kelainan tersebut. Usia, keparahan, dan perjalanan penyakit dapat bervariasi dari setiap orang. Sayangnya, tidak ada obat untuk monilethrics, sehingga seharusnya bukti ini dapat dengan mudah membantu menemukan pelaku pembunuhan Tess. Ketika proses penyelidikan, polisi mengeluarkan permintaan kepada orang-orang untuk memberikan nama-nama orang yang mereka kenal menderita penyakit tersebut. Tetapi, penyelidikan ini hanya berujung pada jalan buntu. Hadiah sebesar $3.800 kemudian ditawarkan bagi siapapun yang bisa memberikan informasi yang akan mengarah pada penangkapan dan penghukuman pembunuhnya. Pembunuhan kejam itu mengejutkan komunitas universitas. Para wanita menjadi takut untuk berjalan pulang sendirian dan memastikan jendela serta pintu mereka terkunci. Aku tidak pernah mengunci pintuku sebelumnya, tetapi sekarang aku akan selalu menguncinya. Itulah komentar umum dari para mahasiswi. Terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah pembunuhan brutal dan membabi buta, serta adanya bukti bila Tess menderita banyak memar, mata hitam, dan otot leher yang robek, namun tetangganya sama sekali tidak ada satupun yang mendengar suara mencurigakan pada malam itu. Penyelidikan atas pembunuhan itu hanya memberikan sedikit petunjuk dan membuat frustasi orang tua Tess yang menunggu informasi baru dengan cemas di rumah mereka yang berjarak 80 mil di tenggara Maryville. Sersan Jim Wright, seorang detektif di Departemen Kepolisian Maryville, ditugaskan untuk menemukan pembunuhnya. Pada bulan Februari 1974, lebih dari 200 orang telah diwawancarai, sementara sidik jari dari 150 orang telah diambil. 6 orang telah mengikuti tes detektor kebohongan, termasuk Heppel, namun tidak ada satupun petunjuk yang pernah berhasil. Seperti yang biasa terjadi pada kasus-kasus pembunuhan yang sering dilaporkan, ada serangkaian pengakuan palsu, termasuk seorang pria yang berada di rumah sakit jiwa pada saat pembunuhan itu terjadi. Milton Halpern, kepala pemeriksa medis New York City, setuju untuk meninjau bukti-bukti dalam kasus ini. Halpern dianggap sebagai salah satu detektif medis terkemuka di dunia pada saat itu, dan telah menangani ratusan kasus pembunuhan. Halpern
tahu lebih banyak tentang kematian akibat kekerasan daripada orang lain. Mereka berharap ada seorang detektif baru dan seorang detektif yang berpengalaman yang dapat membantu memecahkan kasus ini. Sekali lagi, ini adalah jalan buntu. Pada awal penyelidikan, polisi berteori jika seorang wanita telah membunuh Tess. Teori ini dibangun berdasarkan fakta bahwa Tess tidak diperkosa dan apartemennya telah dibersihkan setelah pembunuhan. Selain itu, si pembunuh bahkan melipat spray dengan rapi dan meletakkannya di atas tubuh Tess yang sudah tak bernyawa. Ini adalah pekerjaan yang terlalu rapi untuk dilakukan seorang pria, kata Sersan Jim Wright. Namun, tentu saja bukan hal yang aneh bagi pembunuh pria untuk membersihkan TKP mereka, dan ada banyak pembunuh pria yang tidak bermotif seksual. Mereka berteori bila Tess mungkin bertemu dengan pembunuhnya saat sedang berjalan kaki untuk pulang ke apartemennya setelah bersemu Heppel. Mungkinkah seseorang telah mengikutinya pulang? Sersan Jim Wright juga menduga jika Hilt bertemu dengan seseorang dalam perjalanan pulang ke rumah dan dengan sukarela pergi bersama mereka atau dipegang oleh mereka. Dia berpendapat bahwa fakta adanya cek perjalanan dan dompetnya ditemukan di dekat rel kereta api di selatan kompleks adalah buktinya. Saya pikir dia dibawa kembali atau kembali ke apartemennya, kemudian pembunuhan itu terjadi. Pembunuhnya bisa saja seseorang yang dia kenal, karena tidak ada yang mendengar teriakan apapun, padahal dinding apartemen itu tipis, katanya. Michelle Holmes, seseorang yang mengelola halaman memorial Tess di Facebook dan telah mendedikasikan waktu berjam-jam untuk kasusnya, juga memiliki teori yang detail tentang pembunuhan ini. Ketika mendengar kasus ini, salah satu hal pertama yang muncul di pikirannya adalah pembunuhnya seorang wanita. Karena ia pikir jika itu laki-laki yang dendam karena ditolak cintanya, berselingkuh, atau hal lain, biasanya ia akan menyakiti wajah korbannya. Sedangkan untuk kasus Tess yang disakiti berulang kali adalah bagian jantung. Hal itu menunjukkan bila pelaku sepertinya sakit hati atau cemburu dengan pria yang ia sukai, malah tertarik dengan Tess. Kemudian, karena takut kehilangan, atau mungkin karena pelaku melihat Tess berinteraksi dengan pria yang dia sukai, akhirnya pelaku memutuskan untuk membunuh Tess. Tess memang menyebutkan seorang pria yang lebih tua dalam hidupnya. Mungkinkah Tess membuat seseorang cemburu hanya dengan mengatakan bahwa dia berselingkuh? Tess ditikam setidaknya 8 kali di daerah jantung. Kekuatan yang dibutuhkan mungkin menunjukkan bahwa itu seorang pria, namun seorang wanita yang gigih juga bisa melakukan hal ini. Selain itu, cek perjalanan dan dompetnya ditemukan di tempat yang berbeda, sepertinya dilakukan dengan sengaja agar polisi mengira jika pelaku adalah orang asing yang membuang barang-barangnya saat melarikan diri. Padahal, bisa jadi pelaku malah berada sangat dekat dengan Tess. Namun, teori itu tidak dapat diselidiki kebenarannya. Hal itu membuat polisi bertanya-tanya apa motif pelaku yang sebenarnya. Penyelidikan lain difokuskan pada tesis yang sedang ditulis Tess pada saat pembunuhannya. Tesis tersebut membahas tentang alkohol dan penggunaan narkoba di kampus Maryville. Selama penelitiannya, dia melakukan beberapa wawancara dengan pecandu alkohol dan pengguna narkoba setempat.
Dalam sebuah rekaman yang ditemukan di rumahnya, Tess menggambarkan seorang pria sebagai orang yang tidak terawat dan berkata dia sangat tidak menyukainya karena pria tersebut terus-menerus mencakarnya. Polisi memeriksa laporan tentang seorang pria yang tingginya sekitar 6 kaki, bertubuh tegap dengan rambut hitam berminyak yang diduga terlihat di sekitar kompleks apartemen pada saat pembunuhan terjadi. Penyelidikan menyeluruh terhadap petunjuk ini menemukan fakta bila pria tersebut adalah seorang guru dari luar kota yang sedang menghadiri seminar. Dia kemudian dengan cepat disingkirkan dari statusnya sebagai tersangka. Sayangnya, ketika Keith Wood mengambil alih jabatan polisi di Maryville 16 tahun kemudian, dia menemukan bahwa bukti fisik dari TKP hilang, yaitu spray, senjata pembunuh, sampel rambut, dan DNA semuanya lenyap entah kemana. Hal itu membuat penyelidikan tidak dapat dilakukan dengan maksimal dan hingga saat ini kasus pembunuhan Tess masih belum terpecahkan. Ayahnya, Stanley Hilt, meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1996 saat berusia 73 tahun. Sedangkan ibunya, Mildred Elizabeth Hilt, meninggal dunia pada hari Rabu 30 Maret 2016 saat berusia 88 tahun di The Baptist Home, Chillicothe, Missouri. 3 tahun sebelum kematiannya, pada hari Minggu 4 Agustus 2013, saat peringatan 40 tahun pembunuhan Teresa, Mildred pernah berterima kasih pada teman Tess yang memiliki situs web online atas semua yang dilakukan untuk menjaga agar kasus Tess tetap ada di media. Dengan suara yang sangat lembut, dia berbicara tentang Teresa ketika masih bayi dan kedatangannya ke dunia ini. Suaranya pecah ketika dia mengingat saat-saat indah itu. Itu membawa kembali kenanganku ketika aku melahirkannya. Akhirnya sebentar lagi aku akan menyusul dan bertemu dengan bayiku, katanya sambil menangis saat diwawancarai. Meski sudah bertahun-tahun ditinggal terlebih dahulu oleh suami dan anaknya, Mildred tetap kuat menjalani kehidupannya sendirian. Ia bahkan tidak pernah putus asa dalam mencari pelaku pembunuhan putrinya. Namun, ternyata takdir berkata lain. Ia dan suaminya sama-sama meninggal tanpa mengetahui kebenaran yang terjadi pada putrinya, Teresa Sue Hilt.